semua. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Oke. Sebelumnya Ibu mau cek kehadirannya dulu. Ada yang tidak hadir pada hari ini? Alhamdulillah ya, hadir semua. Oke. Sebelum Ibu mulai pembelajaran, Ibu mau anak-anak Ibu sekalian meluruskan meja dan kursinya dan membuang sampah yang ada di bawah meja dan kursinya. Silakan. Tanpa menimbulkan suara ya. Kalau udah rapi dan bersih kayak gini kan lebih enak untuk dipandang. Kalian tuh lebih nyaman kan untuk belajar. Bu harap minggu depan gak ada lagi ya kursi dan mejanya yang berserakan, dan juga sampah-sampah harap dibuang ke tempat sampah. Sesungguhnya Allah mencintai kebersihan. Udah siap untuk belajar hari ini? Harus siap dong, kan tadi udah makan, udah jam istirahat, udah makan siang, udah ngobrol juga sama teman-temannya, berarti kan energi kalian udah terisi lagi dong, berarti udah siap. Sekarang Ibu mau kalian pusatkan perhatian kalian kepada Ibu, karena kita akan memulai pembelajaran, dan pembelajaran hari ini itu sangat penting dan berguna bagi anak-anak Ibu sekalian dalam kehidupan sehari-hari. Udah tahu topik kita pada hari ini apa? Ya betul, mengenai APBN, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Nah, sebelumnya Ibu mau menjelaskan terlebih dahulu kepada anak-anak Ibu mengenai kompetensi dasar yang harus anak-anak Ibu capai dalam pembelajaran kita pada hari ini. Kompetensi yang pertama yaitu mendeskripsikan konsep APBN dalam pembangunan ekonomi. Yang kedua, menyajikan temuan analisis fungsi dan peran APBN dalam pembangunan ekonomi. Indikator pembelajaran kita hari ini itu yang pertama, menjelaskan konsep APBN. Yang kedua, menjelaskan fungsi APBN. Yang ketiga, menjelaskan tujuan penyusunan APBN. Yang keempat, mengidentifikasi sumber-sumber penerimaan dan jenis-jenis belanja negara. Dan yang kelima yaitu menjelaskan mekanisme penyusunan APBN dan pengaruhnya terhadap perekonomian. Sedangkan tujuan pembelajaran kita pada pertemuan siang ini itu yang pertama, siswa dapat menjelaskan konsep APBN dengan benar. Yang kedua, diharapkan anak-anak Ibu dapat menjelaskan fungsi APBN secara benar. Dan yang ketiga, diharapkan anak-anak mampu menjelaskan tujuan penyusunan APBN dengan baik dan benar. Yang keempat, siswa dapat mengidentifikasi indikator dan sumber-sumber penerimaan dan jenis-jenis belanja negara. Dan yang terakhir yaitu diharapkan anak-anak mampu menjelaskan mekanisme penyusunan APBN dan pengaruhnya terhadap perekonomian secara baik dan benar. Nah, yang tadi itu adalah tujuan dari pembelajaran kita pada siang hari ini. Sebelumnya Ibu mau nanya, anak-anak Ibu dikasih uang jajan sama orang tua itu biasanya digunakan buat apa aja? Ada yang buat jajan, ada yang ditabung, ada buat beli iuran sosial, ada yang buat beli skincare, ada juga ya buat beli skincare. Oke, nah macam-macam ya. Nah biasanya kalian dikasih duit orang tua itu, kalian tahu itu buat beli apa aja dari mana? Biasanya kalian lihat itu dari total uang yang diberikan oleh orang tua kan. Nah iya, bisa ya kalian cuma dikasih jajan 5.000, kalian mau beli skincare juga, mau jajan juga, mau bayar iuran sosial juga, berapa kalian jajan? Mau buat beli makan, berapa buat beli skincare? Emang cukup? Enggak kan? Berarti kalian menyesuaikan dengan apa yang dikasih sama orang tua, iya kan? Nah itu adalah apa yang terjadi di diri kita sendiri. Lalu apakah pernah terbayang oleh anak-anak Ibu sekalian gimana dengan negara? Dari mana sih pendapatan negara itu? Buat apa aja sih uang yang diterima oleh negara? Cukup gak sih pendapatan negara itu buat pengeluaran negara yang banyak penduduknya seperti Indonesia ini? Kira-kira dari mana aja pendapatan negara itu? Nah, itulah tujuan kita, itulah yang akan kita pelajari pada siang hari ini. Sekarang konsentrasi lagi,
Ibu akan menjelaskan yang pertama itu mengenai konsep APBN. Apa sih itu APBN? Kenapa Ibu tadi bilang APBN, 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 APBN? Nah, konsentrasi lagi ya. Yang pertama Ibu akan menjelaskan mengenai APBN, konsep APBN. Apa sih itu APBN, Bu? Dari tadi Bu bilang cuma APBN, APBN, APBN. Dan kita tahu cuma kepanjangannya, Bu. Anggaran pendapatan dan belanja negara. Sementara kita nggak tahu apa sih itu APBN sebenarnya. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015, APBN merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh pandangannya, Bu, anggaran pendapatan dan belanja negara. Sementara kita nggak tahu apa sih itu APBN sebenarnya. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015, APBN merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh. Nah, secara umum, APBN tersebut adalah suatu daftar yang memuat rincian pendapatan dan pengeluaran negara untuk waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Jadi dapat kita simpulkan, APBN itu dalamnya terdapat beberapa poin penting. Yang pertama yaitu sebuah rincian pendapatan dan pengeluaran. Yang kedua, itu disetujui oleh DPR. Yang ketiga, periode waktunya itu biasanya adalah 1 tahun. Nah, topik berikutnya itu mengenai fungsi APBN. Fungsi APBN itu sendiri fungsi APBN itu ada 3. Yang pertama itu fungsi alokasi. Ibu mau nanya, anak-anak Ibu tahu nggak pendapatan terbesar sebuah negara itu berasal dari mana? Ya betul, dari pajak. Pajak yang kita bayarkan itu merupakan sebuah pendapatan bagi negara. Mungkin anak-anak Ibu belum ada ya yang bayar pajak, tapi orang tua kita udah bayar pajak. Orang-orang tua anak-anak Ibu tuh. Nah, yang berikutnya itu fungsi distribusi. Pajak yang ditarik dari masyarakat kemudian didistribusikan kembali kepada masyarakat dalam bentuk dana subsidi ataupun dana pensiun. Nah, seperti itu. Yang ketiga itu stabilisasi. Nah, berarti dari namanya aja kita udah paham dong stabilisasi itu untuk apa. Ya, berarti pendapatan dan pengeluaran itu harus sesuai dengan apa yang telah ditetapkan. Tidak boleh naik, tidak boleh tidak seimbang, seperti itu. Harus seimbang. Topik kita berikutnya itu mengenai tujuan penyusunan APBN. Apa sih, Bu, gunanya APBN itu disusun? Kenapa sih kita harus menyusun APBN? Apa sih gunanya? Nah, tujuan dari penyusunan APBN itu sendiri yaitu sebagai pedoman pendapatan dan pembelanjaan negara dalam melaksanakan tugas kenegaraan untuk meningkatkan produksi dan kesempatan kerja dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran masyarakat. Berikutnya yaitu mengenai sumber-sumber penerimaan dan jenis-jenis belanja negara. Yang pertama kita akan membahas terlebih dahulu mengenai sumber-sumber penerimaan negara. Sumber-sumber penerimaan negara itu ada 3. Yang pertama penerimaan pajak, yang kedua penerimaan non pajak, dan yang ketiga itu penerimaan hibah. Yang pertama penerimaan pajak. Pajak dalam hal ini tidak hanya berasal dari kita-kita aja, tapi juga dari perdagangan internasional. Kedua yaitu penerimaan bukan pajak. Nah, penerimaan bukan pajak ini seperti apa sih? Penerimaan bukan pajak ini seperti laba dari BUMN atau penerimaan sumber daya alam lainnya. Nah, seperti apa contohnya, Bu? Seperti apa sih contohnya, Bu? Nah, sekarang mau nanya. PLN itu milik siapa? Milik negara. Nah, berarti laba dari PLN, laba yang diperoleh itu juga termasuk ke dalam penerimaan negara. Nah, yang ketiga itu penerimaan hibah. Hibah. Ada yang tahu apa itu hibah? Nggak tahu ya. Nah, hibah itu adalah sebuah bantuan yang diberikan kepada sebuah negara tanpa mengharapkan imbalan kembali. Nah, contohnya seperti ini. Contohnya, karena kasus corona, pemerintah Korea Selatan memberikan bantuan berupa alatnya kepada kita. Iya kan? Nah, itu. Sampai di sini paham anak-anak semua? Sepertinya ada yang tidak konsentrasi, itu yang di belakang sepertinya tertidur, udah menguap dari tadi ya. Nah, sekarang ayo berdiri semua. Berdiri. Ayo.
berdiri. Ibu mau ice breaking dulu sebentar. Oke, sekarang angkat tangan kanan, lemesin tangan kanannya, kemudian tangan kiri lemesin juga, tangan kiri taruh ke bawah, lemesin juga kakinya sebelah kanan dulu. Oke, berikutnya tangan kiri, lemesin, tengok teman sampingnya, coba senyum ke teman di sampingnya, senyum, teman sebelah kirinya juga senyum. Nah, udah segar matanya, udah nggak ngantuk lagi. Sekarang untuk mengembalikan semangat anak-anak ibu untuk mendengarkan pembelajaran ibu hari ini, ibu ingin anak-anak ibu tepuk semangat. Oke, ayo kita tepuk semangat semua. Tepuk semangat. Semangat. Ayo sekali lagi, tepuk semangat. Semangat. Oke, harus semangat dong, kita harus belajar. Harus semangat ya. Oke, udah nggak ngantuk lagi kan? Nah, sekarang kita balik lagi ke pembelajaran kita hari ini. Baik, berikutnya itu mengenai jenis-jenis belanja negara. Yang pertama, berdasarkan organisasi, dialokasikan kepada kementerian negara atau lembaga dan kepada bagian anggaran bendahara umum negara yang dikelola oleh Menteri Keuangan. Yang kedua yaitu berdasarkan fungsi, mencakup belanja pemerintah pusat untuk menjalankan fungsi pelayanan, pertahanan, ketertiban, lingkungan hidup, kesehatan, pariwisata, budaya, dan lainnya. Misalnya seperti pembangunan museum, pembangunan rumah sakit, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga yaitu berdasarkan jenisnya, digunakan untuk membiayai belanja pegawai, barang modal, subsidi, bunga utang, hibah, bantuan sosial, dan lainnya. Jadi seperti yang Ibu katakan sebelumnya tadi, seperti hibah yang termasuk pendapatan negara, di satu sisi hibah ini juga bisa juga sebagai pengeluaran, tidak hanya sebagai pendapatan. Topik berikutnya itu mengenai mekanisme penyusunan APBN dan pengaruhnya terhadap perekonomian suatu negara. Nah, prinsip penyusunan APBN dilihat dari dua sisi. Yang pertama itu dari sisi pendapatan dan yang kedua dari sisi pengeluaran. Dari sisi pendapatan tersebut ada 3 prinsip yang harus diketahui dalam penyusunan APBN. Dan pertama yaitu mengintensifkan penerimaan sektor anggaran dalam jumlah dan ketetapan penyetoran. Yang kedua, mengintensifkan penagihan dan pemungutan piutang negara. Yang ketiga, mengintensifkan tuntunan ganti rugi yang diderita oleh negara dan denda yang dijanjikan. Nah, sedangkan dari sisi pengeluarannya, prinsip dari penyusunan APBN itu sendiri ada 3 juga. Yang pertama yaitu hemat, tidak boros, efisien, dan berdaya guna, serta sesuai dengan kebutuhan teknis yang ada. Yang kedua, terarah dan terkendali sesuai dengan anggaran program kegiatan. Yang ketiga, mengusahakan semaksimal mungkin pembelian produk-produk dalam negeri dengan memperhatikan kemampuan atau kompetensi yang dimiliki. Yang berikutnya yaitu azas dalam penyusunan APBN. Ada 3. Yang pertama itu kemandirian, di mana maksudnya di sini adalah dalam penyusunan APBN, dana itu atau pendapatan dari APBN itu sendiri tidak boleh berasal dari luar negeri. Itu harus murni dari negara itu sendiri. Artinya tidak boleh berasal dari pinjaman dari luar negeri. Nah, yang kedua yaitu penghematan atau peningkatan efisiensi dan produktivitas. Yang ketiga adalah penajaman prioritas pembangunan, di mana di sini maksudnya apa saja yang menjadi prioritas, yang benar-benar menjadi prioritas dalam suatu negara itu. Jadi sehingga nantinya dana yang digunakan itu benar-benar tepat guna, tidak salah sasaran, seperti itu. Nah, berikutnya itu landasan hukum dan cara penyusunan APBN. Landasan hukum dalam APBN ini ada 3. Yang pertama yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 23 ayat 1. Dan yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Nah,
Lalu bagaimana sih Bu cara penyusunan APBN itu sendiri? Cara penyusunan APBN itu yang pertama yang dilakukan adalah lembaga atau instansi atau organisasi atau departemen yang dibiayai oleh Kementerian Keuangan itu membuat sebuah rancangan yang di dalamnya itu terkait dengan pembiayaan atau penerimaan yang dibutuhkan dalam periode waktu 1 tahun itu. Kemudian rancangan atau usulan tersebut diserahkan kepada Presiden. Nanti rancangan atau usulan ini rancangan atau usulan ini akan dibahas oleh sebuah tim atau kelompok yang menyusun APBN ini. Nah, rancangan atau usulan ini biasanya disebut dengan RAPBN. Itu rencana anggaran pendapatan dan belanja negara. Nah, kemudian setelah RAPBN ini disetujui oleh DPR melalui undang-undang, inilah yang disebut dengan APBN, sehingga dana-dana itu bisa diturunkan kepada masyarakat. Lalu bagaimana Bu jika RAPBN tidak disetujui oleh DPR? Jika RAPBN tidak disetujui oleh DPR, maka pemerintah harus menggunakan APBN tahun sebelumnya, tidak membuat rancangan baru. Nah, berikutnya itu mengenai pengaruh APBN terhadap perekonomian. Nah, APBN ini sendiri berguna untuk pembangunan. Di satu sisi, pembangunan ini akan meningkatkan faktor-faktor produksi. Sehingga jika faktor produksi meningkat, maka pendapatan masyarakat pun akan meningkat. Peningkatan dari jumlah pendapatan masyarakat ini bisa ditabung dan bisa juga digunakan oleh masyarakat. Iya kan? Otomatis kalau kita punya penghasilan lebih, pasti selain dibelanjakan pasti akan kita tabungkan. Nah, tabungan yang telah disimpan oleh masyarakat tadi itu akan meningkatkan investasi. Meningkatnya investasi akan berdampak pula pada peningkatan barang dan jasa yang tersedia bagi masyarakat. Itulah pengaruh APBN terhadap perekonomian. Nah, sekian materi kita pada siang hari ini. Untuk memantapkan pengetahuan anak-anak Ibu sekalian mengenai APBN, Ibu akan menayangkan sebuah video mengenai APBN. Ibu harap anak-anak Ibu lebih berkonsentrasi untuk melihat video ini, karena ini akan memudahkan lagi pemahaman anak-anak Ibu mengenai APBN. Silakan dilihat videonya, nanti akan Ibu tanyakan materi. Nanti Ibu akan bertanya. Bicara soal uang kita, berarti bicara soal APBN juga. APBN, mungkin istilah ini sudah nggak asing lagi di telinga kita. APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah rancangan keuangan tahunan Indonesia yang dirancang setiap tahun dengan tujuan untuk menjadi acuan agar penggunaan anggaran pendapatan dan belanja bisa sesuai rencana dan bisa dialokasikan sesuai dengan porsinya. Tapi, gimana sih lebih jelasnya? APBN sendiri dapat diibaratkan seperti seorang ibu rumah tangga yang dikasih uang bulanan dari gaji suaminya, lalu dia harus mengalokasikan uang itu untuk membeli bahan makanan, biaya sekolah, bayar cicilan rumah, dan lain sebagainya. Semua hal tersebut harus benar-benar terencana agar keuangan keluarga tidak kacau. Begitu juga dengan APBN kita. Kita harus merencanakannya agar negara ini tidak kacau. Terus kalau kita pengen tahu lebih lanjut, gimana sih APBN untuk tahun 2019 itu sendiri? Nah, bulan November tahun 2018 telah disahkan dan diundangkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang APBN Tahun Anggaran 2019. Temanya yaitu tentang APBN untuk mendorong investasi dan daya saing melalui pembangunan SDM. Inilah postur APBN 2019. Pendapatan negara sebesar 2.165,1 triliun rupiah, belanja negara sebesar 2.461,1 triliun rupiah, pembiayaan negara sebesar 296 triliun rupiah, dan defisit anggaran sebesar 296 triliun rupiah. Selanjutnya,
ada beberapa kebijakan dan terobosan baru yang strategis dalam APBN 2019. Di antaranya adalah penguatan bidang kesehatan, yaitu dengan program percepatan penanganan stunting melalui intervensi gizi spesifik dan sensitif pada 160 kabupaten atau kota. Penajaman anggaran pendidikan, yaitu peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan vokasi melalui standarisasi mekanisme link and match antara pendidikan vokasi dan kebutuhan industri, serta alokasi dana penelitian untuk riset. Penguatan program keluarga harapan, yaitu melalui peningkatan besaran manfaat pada pendidikan dan kesehatan. Tax expenditure, insentif dalam perpajakan berupa pengurangan kewajiban pajak untuk mendukung daya saing industri nasional dan mendorong hilirisasi industri. Dana penanggulangan bencana. Dana ini dikelola khusus untuk kegiatan tanggap darurat akibat bencana alam dan untuk pertama kalinya di tahun 2019 ini dialokasikan sebesar 1 triliun rupiah, melibatkan kerjasama pemerintah dan badan usaha untuk mendukung pembangunan infrastruktur. Percepatan pembangunan di tingkat kelurahan, yaitu dengan menjaga keseimbangan percepatan pembangunan antara kelurahan dengan desa. Sekarang sudah tahu kan uang kita di tahun 2019 bakal dialokasikan buat apa saja? Jadi, ayo kita peduli APBN dengan memahaminya dan ikut serta menjaganya. Ayo jaga uang kita, sampai jumpa. Nah, itu tadi video mengenai APBN. Sekarang, Ibu minta anak semua mengeluarkan kertas kecil dan berikan pemahaman anak-anak tentang APBN dan juga video tadi. Oke, silakan ditulis dan kumpulkan bagi yang sudah selesai ke meja ibu ya. Baiklah anak-anak sekalian, sekian materi kita pada siang hari ini. Sebelum ibu menutup pembelajaran, ibu mau nanya, siapa yang mengetahui apa itu APBN? Oke, silakan. Oke, seperti yang sudah dikatakan oleh temannya tadi, APBN merupakan sebuah rincian atau perencanaan yang dibuat oleh pemerintah biasanya dalam waktu 1 tahun mengenai pendapatan dan pengeluarannya yang disetujui oleh DPR. Oke, mungkin hanya itu pembelajaran kita hari ini. Untuk minggu depan kita akan membahas mengenai APBD. Nah, Ibu harap anak-anak akan membaca lagi materi mengenai APBD terlebih dahulu sebelum kita mulai kelas dan membuat catatan mengenai pembelajaran kita selanjutnya, yaitu mengenai APBD. Untuk minggu depan, Ibu harapkan juga tidak ada lagi meja atau kursi yang berantakan ketika Ibu memasuki kelas, dan Ibu harap anak-anak Ibu sekalian tetap semangat dan jaga kesehatannya sehingga kita bisa kembali bertemu di pembelajaran berikutnya. Mungkin sekian materi pembelajaran kita hari ini. Ibu sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.